kami sekalian, senang bertemu kalian semua pada pagi hari ini. Bapak harapkan semua keadaan sehat semua, tetap semangat. Kita akan belajar pagi hari ini. Saya bersama Bapak Esrom Simangunsong akan tetap setia mengajar fisika di kelas 11. Ya, materi kita selanjutnya masih tetap dalam kesetimbangan benda tegar, di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, malam itu memahami konsep kesetimbangan benda tegar, yang kedua menentukan letak titik kesetimbangan benda tegar, dan juga menentukan besarnya tegangan tali. Tapi dalam hal ini kita akan melihat contoh soal lanjutan bagaimana menentukan letak titik kesetimbangan atau menentukan besarnya koefisien gesekan yang bekerja pada suatu batang yang bersandar pada suatu dinding vertikal dengan horizontal. Mari kita lihat materi ini dalam contoh soal. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kesetimbangan benda. Ya, yaitu contoh soal bagaimana menentukan nantinya letak titik kesetimbangan suatu benda. Namun demikian, kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita di sini, memahami konsep kesetimbangan suatu benda tegar. Kedua, menentukan letak titik kesetimbangan suatu benda. Ya, kita melihat contoh soal sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang homogen bermassa 20 kg disandarkan pada dinding vertikal yang licin dan bidang datar yang memiliki gesekan. Jika sistem keadaan setimbang, tentukanlah besarnya koefisien gesekan dengan bidang. Ya, kita melihat ini gambar soal. Ya, ini adalah batang homogen tadi. Ya, disandarkan pada dinding vertikal yang licin di C, sedangkan di A memiliki gesekan, di mana panjang AB sama dengan 3, BC sama dengan 4. Kita akan melihat penyelesaian. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kepada siswa kami semua, yang pertama adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada batang homogen ini. Di sini adalah dari A ke atas adalah gaya normal, NA, gaya yang diberikan bidang terhadap benda. Demikian juga dari C, bidang vertikal memberikan gaya normal yang disebut dengan NC. Iya. Kemudian pada pertengahan batang ini adalah merupakan letak titik kesetimbangannya, ini W batang, berat batang. Ini adalah sudut theta. Kenapa ini bisa setimbang dan tidak tergelincir? Berarti ada gaya gesekan yang arahnya ke kiri, inilah Fs. Kemudian dari besarnya ini 3 meter AB dan BC 4 meter, maka kita melihat panjang batang itu sama dengan AC ini. Panjang batang sama dengan AC. AC kuadrat Pythagoras sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 tambah 16. AC kuadrat sama dengan 25. AC sama dengan 5 meter. Kemudian yang utama kita lihat di sini, nanti yang kita perlukan L batang untuk sigma taunya. L batang itu dari sini kemari. Iya. Supaya bisa nanti dikalikan tahu lengannya ini harus tegak lurus kemari. Yang sama dengan dari sini kemari. Berarti sudut berimpit cos. L batang ini setengah dari 5, 2,5 kemari. 2,5 cos theta, itulah panjangnya dari sini ke mari, ke sejajar dengan NA dari ini sampai NA, ya. Maka L batang lengannya adalah 2,5 kali cosnya tadi, nilainya adalah
sisi pengapit per sisi miring kali 3,5 nilai cos theta ya. Maka L batangnya adalah 1,5 meter. Ya. Sekarang kita lihat syarat suatu benda tegar setimbang. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0 berarti gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu x jumlahnya semua harus 0. Kalau kita melihat ini yang ke sumbu x adalah nc, ke sumbu x nc kurang fs ke kiri. Ada dua gaya yang bekerja pada sumbu x. Satu ke kanan positif, tambah negatifnya kemari kurang fs. Ya. Jadi sama dengan 0. Dari situ datangnya itu. Dari gambar itu kita melihat bahwa NC kurang Fs gaya ke kiri tadi sama dengan 0. Maka NC sama dengan Fs. NC sama dengan rumus gaya gesekan sana mu S kali NA. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita lihat sigma Fy. Ini adalah kesumbu Y. Kita melihat ini kesumbu Y ada dua gaya yang bekerja. Ke atas Na positif dan ke bawah adalah WBT. Berarti sigma Fy sama dengan 0, Na kurang WBT sama dengan 0. Kita melihat di sini adalah sigma Fy sama dengan gaya ke atas tadi Na kurang gaya ke bawah WBT sama dengan 0. Maka Na sama dengan WBT, Na sama dengan massa kali gravitasi, nilai Na sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 Newton. Iya, sudah dapat nilai Na. Sekarang yang ketiga, syarat benda tegar setimbang itu adalah sigma tau sama dengan 0. Kita ambil poros sama dengan titik A. Poros sama dengan titik A. Kita melihat di gambar ini kembali poros titik A, maka ini syarat putaran jarum jam. Sigma tau sama dengan 0, tau NC syarat jarum jam kurang tau WBT, ini melawan putaran jarum jam sama dengan 0. Iya, nanti LC-nya yang kita gunakan di sini adalah 4. Dan LBT sama dengan tadi ini 1,5. Maka kita melihat sekarang di sini yang ketiga sigma tau sama dengan 0, tau NC syarat jarum jam kurang tau WBT atau tau W sama dengan 0. Kalau ini pindah ke kanan jadi positif, tau NC sama dengan tau W. Maka NC gaya kali lengannya LC sama dengan gaya batang, ini gaya berat batang, WBT kali LBT. NC kali 4, tadi LC-nya 4 sama dengan 200 kali L batang tadi 1,5 meter. Maka NC sama dengan 300 dibagi 4. NC sama dengan 75 Newton. Maka kita lanjutkan kembali ke persamaan satu tadi, di mana NC sama dengan mu S kali Na. NC tadi 75 Newton sama dengan mu S kali 200. Maka mu S sama dengan 75 dibagi 200. Mu S sama dengan koefisien gesekan statis 0,375. Nah, inilah hasil akhir pada waktu sistem keadaan setimbang, koefisien gesekan statis nilainya 0,375. Ya, sekarang soal. Supaya dikerjakan, kita tidak perlu banyak soal ya, satu soal aja. Ini hanya saya putar sedikit soalnya. Saya yakin kalau benar dipelajari pasti bisa dijawab. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang homogen bermassa M dengan panjang 10 meter disandarkan pada dinding vertikal yang licin dan bidang datar yang memiliki koefisien gesekan 0,4. Jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukanlah besarnya massa batang homogen. Iya, ini gambarnya. Iya. Jadi kalau ini ada, AB ada,
Sisi miring ada, tentu dapat BC-nya dari Pitagoras. Itu nanti karena BC-nya ini diperlukan untuk lengan NC. Ini kepada anak kami supaya bisa dikerjakan ya. Berarti ini supaya dapat dia nanti ke massa, tentu kalian bisa mengerjakan dengan ketiga persamaan itu syarat suatu benda tegar setimbang. Yaitu yang pertama, sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Kiranya anak-anak kami dapat tetap semangat. Saya yakin dan percaya semua dapat mengerjakannya. Iya, tetap semangat ya. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Mohon maaf atas kekurangan Bapak dalam pembelajaran. Iya, tetap tekun dalam belajar. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Selamat pagi.